menuntun umat manusia untuk beriman kepada Allah. Lalu kelima adalah menegakkan akhlak yang mulia. Maka nanti sekaligus berkaitan dengan adab atau kriteria seorang dai. Tujuan kita dalam berdakwah bukan hanya sekedar mengajak manusia untuk beriman dan taat, tapi tujuan daripada dakwah itu sendiri adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Atau dalam riwayat yang lain, liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan salihal akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Apa hubungannya akhlak dengan agama ini? Bahwa sejatinya akhlak yang mulia adalah min thamaratil iman. Akhlak yang mulia adalah buah daripada keimanan. Bahkan akhlak itu adalah cerminan daripada keimanan. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, jawabannya singkat. Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan, "Aku taqra'ul Quran, apakah engkau bisa baca Al-Quran?" Maka dia mengatakan, "Bala, tentu." Maka Aisyah mengatakan, "Fakanat khuluqu nabiyikum al-Quran." Sesungguhnya akhlak Nabi kalian, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sehingga beliau adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Wa kana yata'awwalul Quran. Dan Rasul selalu mengimplementasikan, istilahnya mewujudkan Al-Quran dalam amalan beliau. Nah, dalam amalan beliau. Ya, sebagaimana tentang surah An-Nasr, idza jaa nasrullah dan seterusnya itu ya. Di ujung Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ ada 3 perintah, fasabbih bertasbihlah, bihamdi rabbika yang kedua adalah bertahmid memuji Allah, wastaghfir yang ketiga adalah beristighfar. Ini perintah yang ada di ujung surah An-Nasr. Yang mana surat An-Nasr sendiri adalah ajalur Rasulullah, adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah. Maka apa yang Rasulullah lakukan tentang berkaitan dengan surat ini? Beliau menjadikan bagian daripada perintah Allah tadi dalam doa yang beliau panjatkan, yang sampai sekarang kita baca dalam rukuk dan sujud kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya ta'awal Al-Quran, maka beliau ini mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Dan memang demikian harusnya kita meneruskan dakwah Rasulullah dengan berusaha kita menyempurnakan akhlak kita, memperbaiki, yang tentunya harapannya dari dakwah kita akan mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia. Dan satu inspirasi daripada Rasulullah SAW bagi para dai bahwa memberi hidayah atau menyampaikan petunjuk dari Allah Ta'ala lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, sungguh Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang bika dengan perantaraan dirimu, rajulan wahidan, satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Apa itu unta merah? Unta merah ini tidak seperti unta biasa. Di masa Rasul dahulu, seekor unta merah itu nilainya setara dengan 200 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. Kalau sekarang kita konversikan, berarti kan sekitar 800, bahkan mungkin hampir 900 mungkin ya. Mungkin hampir 900 gram, hampir sekilo. Itu satu orang yang mendapat hidayah dengan perantaraan kita. Yang kalau kita hitung-hitung saja kasarannya, murah-murahnya emas antam itu sekarang 2 juta. Lebih bahkan lebih. Kalau kita pakai emas antam berarti satu orang itu senilai deh. Memberikan hidayah satu orang nilainya 1 sampai 2 miliar. Itu kalau kita konversi secara
ya, hitungan-hitungan duniawi. Yang tentu Allah memberikan yang lebih daripada itu. Ya, sehingga sudah berapa orang yang kita ajak, sudah berapa orang kita seru, ya, yang ketika mereka sekali mendengar kemudian mengamalkan, maka disinilah pahala itu akan mengalir. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, tasawuf berkaitan dengan adab dalam berdakwah. Setelah kita mengetahui tentang definisi, kemudian ya, tujuan dari kita berdakwah, maka semestinya seorang yang menyampaikan kalamullah, yang menyampaikan qala Rasul, ya, perkataan Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berhias dengan adab dan akhlak yang mulia. Adab yang pertama, yang utama adalah ikhlas karena Allah. Ya, sekali lagi bahasa dakwahnya sebaik-baik pekerjaan, tapi ini bukan pekerjaan yang kemudian kita menjadikan sebagai mesin uang. Ya, mengharapkan dari satu majelis ke majelis yang lain, ya, mendapatkan bisyarat dan yang lainnya. Ya, itu sebuah bagian daripada hadiah, tapi bukan itu yang kita harapkan satunya. Karena seorang dai hendaklah dia melandasi dakwahnya dengan adab yang utama. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Ini yang disampaikan oleh para nabi kepada para mad'unya, kepada para jamaahnya. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin. Tidaklah aku meminta mengharapkan dari kalian atas dakwah yang aku sampaikan min ajrin. Dalam bentuk nakirah, tidak definitif. Maksudnya tidak sedikit pun aku mengharapkan upah dari kalian. Tidak sedikit pun aku mengharapkan bagian daripada harta kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sebab tidak ada yang dapat menganjar, memberikan ganjaran kepadaku kecuali hanyalah Allah, Rabb semesta alam. Nah, maka sekali lagi dakwah kita harus dilandasi dengan adab yang utama. Yang pertama, ikhlaskan niat kita karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah berdakwah dengan ilmu. Ini bagian daripada adab. Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang tidak memiliki ilmu? Tentu berbeda. Ya. Sebab ilmu yang datang dari Allah adalah cahaya, sedangkan kejahilan adalah kegelapan. Dan ada ungkapan patah, faqidu syai'i la yu'ti. Faqidu syai'i, orang yang faqid itu artinya tidak punya. Seorang tidak memiliki apa-apa maka tidak akan bisa memberi. Ya. Maka Allah mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia, mengajak kalian kepada Allah, beriman kepada Allah ala basiratin. Di atas basirah, di atas petunjuk, di atas bukti yang nyata, ana wa manittaba'ani. Yang mana ilmu itu ada pada diriku dan juga siapapun yang mengikutiku. Ya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya beliau menyebutkan bab tersendiri, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Namun jangan kemudian berkecil hati, aku surat mondok, jangan begitu. Ya, karena para sahabat pun tidak pernah nyantren. Ada yang belajar Islam usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun pun ada. Ya, tapi mereka kemudian menjadi para pionir. Mereka kemudian menjadi para mercusuar yang ditimba ilmunya oleh generasi setelahnya. Maka minimalnya ilmu itu kita dapatkan, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuai dengan apa yang kita ilmui. Nah, tadi meskipun itu hanya 1-2 ayat yang kita ketahui, kita bacakan kepada anak-anak kita, atau mungkin anak-anak TPA, atau mungkin jamaah bahkan, maka disitulah ilmu itu bernilai. Karena dakwah itu landasan adalah ilmu. Qala Allah, qala Rasul.
Yang berikutnya adalah adab dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah, lemah lembut dan bijaksana. Dakwah itu dengan kelembutan, bukan dengan sesuatu yang keras, yang kaku, tidak. Allah memuji Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka sebab rahmat daripada Allah kepada dirimu, ya Allah berikan kepada dirimu Muhammad, linta lahum. Maka engkau pun bersikap lunak, ya, bersikap layin kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dan jikalau seandainya engkau itu bersikap keras, bersikap kasar, ghalidhal qalbi, hatimu keras, hatimu kaku, lanfaddu min hawlik, niscaya mereka akan pergi menjauh daripada dirimu. Dan Rasul adalah seorang yang paling menyantun, seorang yang paling lemah lembut. Tidak hanya kepada keluarganya, bahkan kepada orang yang tidak beliau kenal sekalipun. Tentu hadirin pernah mendengar kisah tentang Al-Arabi, seorang Badui yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid, tiba-tiba kencing di sudut masjid. Panjenengan bayangkan kalau sekarang ini ada orang, meskipun orang gila, masuk masjid kemudian kencing, kira-kira bagaimana? Marah, ngamuk, bahkan mungkin langsung diseret gitu ya. Tapi lihat bagaimana bijaksana Rasulullah. Ini bagian daripada dakwah. Belum mengatakan jauh, biarkan dia. Ya, ini orang baru kencing di masjid. Rasul mengatakan apa? Jauh, biarkan dia. Ini biarkan dia sampai tuntas dengan hajatnya. Wahariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Kemudian siramkanlah pada najisnya tadi, ya, seember air, ya, atau segayung air. Ini menunjukkan tentang sifat lemah lembut, sifat ketenangan dan juga kebijaksanaan. Sehingga setelah si Badui tahu bahwa dia dibiarkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan para sahabat yang lain sudah gedem-gedem, ya, maka dia hanya menyebut Rasul. Dia merasa diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Dan di banyak kondisi, ya, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berdakwah dengan lemah lembut, ya, bahkan kepada lawan sekalipun. Dalam surat yang beliau sampaikan kepada para raja, para penguasa, ya, diawali dengan Bismillah, ya, min Muhammad ibn Abdullah, ya, dari Muhammad ibn Abdullah Nabiullah Rasulullah SAW, ya, aslim taslam, masuklah ke dalam agama Islam maka engkau akan selamat. Tidak ada kata-kata yang kemudian kasar langsung memberikan ancaman, ya, dan yang lain, tidak, tapi dengan lemah lembut. Sebagaimana pula Nabiullah Musa alaihi salam, beliau yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada manusia yang paling kejam, jadi Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa ini sendiri beliau punya karakter, ya, yang mungkin lain daripada Nabi yang lain. Karakternya ini strong man, ya, sosok yang kuat, yang perkasa. Maka yang beliau minta pertama kepada Allah Ta'ala, ya, dalam doa yang beliau sampaikan, ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah 'uqdah, ikatan yang ada di lisanku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataanku. Yang pertama adalah kelembutan hati, kelapangan. Makanya adab yang ketiga. Yang keempat adalah bersabar menghadapi gangguan. Karena yang namanya dakwah itu tidak selalu mulus. Dakwah tidak selalu mudah. Pasti ada yang mencibir, pasti ada yang tidak senang. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, fasbir ala ma yaqulun.
Bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka ucapkan, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbit matahari. Ya, di waktu pagi ba'da subuh, zikir subah. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam matahari, zikir masa. Wa min ana al-laili, ya, dan di antara tengah malam, fasabbih, maka bertasbihlah, ini salatlah engkau qiyamul lail. Wa atrafan nahar, dan juga salatlah engkau di ujung-ujung siang, la'allaka tardha, agar engkau mendapat, agar engkau menjadi ridha, agar engkau menjadi tenang. Ini selain perintah untuk bersabar, juga perintah untuk para dai ini agar punya ikatan batin yang kuat dengan Allah. Dengan apa? Banyak-banyak berdoa, banyak zikir, dan juga memperbanyak sholatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya adalah tentang media atau sarana dalam berdakwah. Ini kita pahami bersama, gitu. Dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, disebut dengan dakwah bil hal, ya, dakwah dengan teladanan. Ada juga dakwah dengan tulisan, ada majalah, ada artikel, ada buletin. Ada juga dakwah dengan media digital, ya, adanya Facebook, adanya Instagram, ya, adanya WA, adanya TikTok. Ya. Maka itu bukan sesuatu yang haram selama kita gunakan untuk hal yang ma'ruf. Juga dakwah dengan pendidikan, ya, yang menjadi para guru, ya, atau guru TPA, ya, guru SD, SMP, dan yang lainnya. Ya, termasuk dakwah dengan sarana sosial. Ya, kita punya ada lazismu, ada ambulan, dan sebagainya. Itu bagian daripada dakwah yang semuanya saling bersinergi, saling menguatkan. Nah, dan fokusnya adalah tentang dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan atau khutbah dan ceramah. Nah, ini yang menjadi poin inti, seperempat jam lagi insya Allah. Nah, yang pertama terkait dengan syarat khatib. Ya, kalau bahasa ceramah umum itu istilahnya tidak ada syarat secara khusus, gitu. Tapi bagi kita yang hendak menjadi khatib Jumat, atau mungkin khatib hari raya, atau khatib gerhana, dan yang lainnya, maka para ulama, jumhur ulama mensyaratkan, ya, di antara syarat khatib ada yang pertama dia muslim, yang kedua laki-laki, ya, sehingga tidak ada khutbah Jumat oleh wanita, tidak ada. Ya, meskipun di kalangan wanita, ya, tidak ada. Karena wanita dasarnya tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Yang ketiga balik dan berakal. Yang keempat suci dari hadas dan najis. Yang kelima menutup aurat. Yang keenam, ya, khutbah dilakukan di waktu zuhur di hari Jumat. Ini kalau berkaitan dengan khutbah Jumat. Yang ketujuh dilakukan dengan berdiri jika mampu. Dan syarat yang kedelapan, isi khutbah harus berupa nasihat dan peringatan. Nah, ini syarat, ya, daripada khatib. Kemudian berikutnya tentang rukun khutbah. Ya, dalam khutbah ada hal yang menjadi rukun yang secara urutan harus ditunaikan. Yang pertama adalah hamdalah. Ya, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bersalawat ke atas Nabi. Yang ketiga adalah wasiat taqwa. Yang keempat membaca ayat dalam khutbah meskipun satu ayat. Yang kelima ditutup dengan doa untuk kaum muslimin, ya, pada khutbah yang kedua. Ya. Ini berkaitan dengan rukun khutbah. Ya, jadi ada hamdalah, pujian kepada Allah Ta'ala, kemudian sholawat, ya. Yang ketiga wasiat taqwa, yang keempat membacakan ayat dalam khutbah, yang kelima adalah berdoa untuk kaum muslimin. Berikutnya kita masuk tentang muqaddimah khutbah, ya, kalimat pertama yang menentukan, ya. Bicara tentang muqaddimah ini, ya, tentu menjadi kekhasan masing-masing, ya.
Masing-masing dari kita tentu sudah punya jurus masing-masing, ya. Sudah punya template masing-masing. Ya, ada mungkin seperti Ustaz Zainuddin MZ rahimahullah. Ada mungkin seperti ya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Atau mungkin yang seperti Uwas dan yang lainnya pun monggo. Ya, itu terkait dengan gaya dalam menyampaikan itu monggo silakan. Adapun terkait dengan muqaddimah di sini, ya, ini sebagai khazan untuk kita ada yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Dimaksud dengan khutbatul hajah sebagaimana yang sering kita dengar ini muqaddimah yang versi lengkap disebut dengan khutbatul hajah karena disampaikan Rasulullah SAW pada saat beliau menyampaikan sesuatu yang penting. Ya. Ketika beliau menyampaikan sesuatu yang penting. Maka bunyinya ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini sekaligus koreksi gitu. Yang tepat adalah apa? Sururi atau syururi? Syururi pakai shin. Karena kalau min sururi anfusina, surur pakai shin itu artinya adalah senang, bahagia. Sedangkan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina dari keburukan-keburukan kita. Kalau min sururi anfusina pakai shin nanti justru berlindung dari kesenangan atau kebahagiaan kita, kan tidak pas maknanya ya. Maka ini perlu ditekankan di situ min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Bisa man yahdihillah atau man yahdillahu juga boleh ya, bisa ditambahkan dengan hak dhamir atau tanpa hak dhamir. Fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, atau boleh juga langsung asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian masuk pada wasiat taqwa sekaligus kutipan ayat. Ya. Ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Berikutnya awal An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Di sini bacanya bukan wanisa, tapi apa? Wanisa. Hamzah yang barokat fathah tanwin. Itu kan tidak ada alifnya. Ya memang hamzah di akhir tidak bisa menerima alif. Tapi karena dia tanwin fathah, maka maknanya berbeda jauh. Apa itu syadidan? Keras. Dengan ya dakwah kita yang penuh dengan kelembutan tadi. Nah, ini menjadi koreksi ya. Ya mantapnya pakai shin ya. Wa qulu qawlan syadidan ya, tapi tidak tepat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ya, bisa amma ba'du atau wa ba'du ya, atau thumma amma ba'du. Nanti ada pembahasan tersebut tentang amma ba'du. Jadi tidak perlu diganti amma ba'dahu atau amma ba'daha, karena memang ini disebut dengan faslul khitab. Nanti ada penjelasan setelahnya. Kemudian tambahannya adalah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi, boleh juga wa khairal huda, boleh. Al hadyi boleh, wa khairal huda juga boleh. Tapi harus menyesuaikan salahnya gitu. Kalau wa khairal hadyi berarti hadyi Muhammadin. Tapi kalau wa khairal huda nanti di sini huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, penjelasan apa itu khutbatul hajah? Khutbah hajah. Muqaddimah di atas berikut tadi disebut sebagai khutbatul hajah. Ada ulama mengatakan bahwa yang maksud dengan khutbah hajah atau dengan hajah di sini ya, adalah akad nikah. Ini khutbah disampaikan pada proses akad nikah. Ya, karena pada acara inilah umumnya ya, disampaikan khutbah hajah. Ya, yang umumnya tidak disampaikan atau dibaca pada kesempatan yang lain. Hanya saja zahir dari hadis tadi itu bersifat umum untuk semua hajat dan kepentingan, ya, baik kepentingan akad nikah maupun yang lainnya. Karena itu solanya seorang menggunakan pengantar khutbah ini untuk menyampaikan kepentingannya dan semua rencana hidupnya. Ini dalam utamanya dalam khutbah-khutbah yang penting itu dengan khutbatul hajah. Meskipun boleh ya divariasikan muqaddimah yang lain, panjangan kalau meresani buku khutbah Jumat setahun misalkan, itu sudah tematik. Ya, Ramadan nanti alhamdulilladzi ja'ala ramadhana syahrul siyamin. Ya, misalkan begitu. Nah, nanti misalkan tentang haji juga misalkan juga demikian ada muqaddimah dengan tema tertentu, itu monggo. Tapi setidaknya kita mengetahui bahwa khutbah hajah ini adalah yang dicontohkan pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membuka ya, peristiwa-peristiwa atau agenda-agenda yang penting. Sebagaimana riwayat disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, juga sahabat yang lain, dari Abi Ubaidillah ibn Abdillah an abihi, yani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah." Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami khutbatul hajah. Di dalam kurung dijelaskan di sini fi nikahi wa ghairihi. Ini dalam syarah ya. Ini dalam perkara nikah dan yang lainnya. Yakni yang dimaksud dengan khutbah hajah adalah innal hamdalillah ila akhirih. Sampai dengan yang terakhir. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim dan juga yang lainnya. Berarti tentang amma ba'du. Ya. Apa itu amma ba'du? Kata amma ba'du sering kita dengarkan setiap kali seseorang menyampaikan mengantar khutbah. Bisa juga diungkapkan dengan kata wa ba'du atau thumma amma ba'du. Makna yang sama, ini adapun selanjutnya. Kalimat ini amma ba'du ini disebut dengan faslul khitab. Kalimat pemisah. Ini pemisah antara apa? Antara muqaddimah yang berisi sanjungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah Ta'ala dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Dan kenapa harus dipisahkan? Karena yang namanya pujian kepada Allah itu tidak ada habisnya. Ya. Jadi ada muqaddimah yang panjang sekali, seperti syair itu ya. Itu tidak akan habis kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dipisahkan dengan kata amma ba'du. Ya, sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Dawud alaihissalam. Dan itulah faslul khitab. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Kami kuatkan kerajaan kekuasaan daripada ya, Dawud ya, yang merupakan seorang raja, teruskan oleh putra nanti Nabi Sulaiman. Dan kami berikan kepadanya ya, ilmu dan juga faslul khitab. Ya, faslul khitab. Nah, ini intinya tadi ya, terkait dengan muqaddimah beberapa koreksi tadi. Kemudian kita berikan beberapa contoh muqaddimah yang lain. Kalau khutbatul hajah tadi kan cukup panjang, maka ada contoh muqaddimah yang ringkas, yang ringan. Ya, di antara yang familiar, alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya. Di sini boleh wa ala alihi wa sahbihi atau wa ashabihi juga boleh. Maknanya sama. Ya. Mungkin sekali perlu diperhatikan, terkadang mungkin ada yang pengucapan mungkin ada yang keliru. Ya. Misalkan wa bihi nasta'inu ala umurihi wad-din. Ya. Ini umurid dunia wad. Mungkin sebagian membacanya agak kesulitan gitu. Ada yang membacanya mungkin liyudhirahu ya, kulluhu ala din, atau merasa mendapatkan informasi, ada yang membacanya kurang tepat. Maka saran untuk rekan-rekan sekalian, muqaddimah hendaklah dibaca dengan perlahan, dengan jelas. Ya. Jika mungkin merasa ragu atau bagaimana, diulang-ulang. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan seterusnya. Contoh yang keempat, yang terakhir, ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad. Amalkan, dan moga-moga Allah berikan kemudahan kepada rekan-rekan sekalian, ya, untuk menjadi penyambung lidah para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa sekali lagi dakwah yang kita sampaikan adalah sebaik-baik ucapan. Karena seorang dai yang dia ucapkan sejatinya adalah bukan dari dirinya, melainkan qala Allah qala Rasul, apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Demikian ikhwas sekalian, moga-moga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan syukur jazakallahu kepada Ustaz terus Eci telah menyampaikan materi di kesempatan malam ini. Sangat banyak sekali, mudah-mudahan bisa kita ambil